Aku tuh bekerja udah 10 tahun ikut orang dan penghasilannya itu ya cukup untuk makan sebulan. Dari situ aku berpikir mau sampai kapan aku begini terus merantau. Di video aku kali ini aku akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan karir aku dari yang awalnya adalah karyawan kantoran, kemudian beralih menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan bisnis dari rumah yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Dulu aku tuh adalah seorang karyawan swasta. Yang aku tahu dulu menghasilkan uang itu adalah hanya dari kita kerja sama orang. Dulu sebelum nikah itu aku udah kerja, kemudian menikah karena suami kerja di perantauan, ikut suami di perantauan gitu kan. Karena udah kebiasaan kerja, nggak enak kalau nggak kerja, nggak enak kalau nggak menghasilkan uang. Jadi aku pun ikut kerja. Suami kerja, aku pun kerja gitu. Kebayang teman-teman waktunya ketemu, kalau suami kerja istri kerja waktunya ketemu itu sedikit banget gitu. Apalagi suami aku tuh kerjanya jamnya jam kantoran, Sabtu setengah hari, Minggu libur, sedangkan aku kerjanya shift gitu ya, shift pagi sama shift siang. Shift siang tuh bahkan pulangnya bisa sampai jam 11 malam. Waktu ketemunya itu sebentar banget. Namanya berkeluarga, berumah tangga pasti akan namanya punya anak. Belum punya anak aja, aku dan suami udah jarang ketemu karena waktu ya tadi ya gitu. Apalagi punya anak nanti gimana ya, siapa yang ngasuh dan sebagainya, udah mulai berpikir ke sana. Nah, akhirnya terjadilah dilema gitu. Gimana ya, apakah aku resign aja gitu, tapi kalau biasa dua penghasilan akhirnya cuma satu nggak cukup, rasanya aduh nanti gimana, hidup di perantauan, belum bayar kontrakan, belum makan dan sebagainya, kayaknya kurang atau gimana gitu ya. Dulu mikirnya seperti itu, padahal sebenarnya setiap anak membawa rezeki masing-masing, tapi dulu belum sempat memikir kesannya karena masih baru nikah gitu kan. Dan akhirnya memutuskan gitu ya, setelah hamil kemudian lahir anak, memutuskan ya udah deh gitu ya, daripada bingung gitu kan, ya udah diasuh sama nenek. Nenek itu adalah dari ibu aku gitu ya. Ibu aku tuh juga bersedia karena itu adalah cucu pertama gitu. Ya sudah gitu kan, akhirnya oke lah deal gitu. Dulu aku tuh nggak berpikir panjang ke depannya gimana kalau anak itu dititipkan sama nenek. Jadi karyawan itu juga kita nggak bisa cuti lama-lama melahirkan, hanya 3 bulan saja. Tibalah waktunya aku untuk bekerja lagi gitu, dan anak aku tinggal sama orang tua. Jadi waktu itu aku tinggal, anakku masih umur 2 bulan. Kebayang ya, masih umur 2 bulan aku tinggal merantau. Setahun paling 2 kali gitu ya ketemu. Dulu belum ada sosial media. Kalau sekarang kan mungkin bisa ya video call kayak gitu ya, ngobrol sama anak. Video dulu belum ada sosial media. Yang ada setiap malam aku tuh nangis gitu kan, keinget sama anak. Kebayang seorang ibu mana yang mau dipisahkan sama anaknya ya kan, anaknya waktu itu masih kecil. Dari situlah mulai berpikir bahwa aduh aku nggak mau nih kayak begini terus, tapi gimana caranya? Di satu sisi aku butuh uang gitu kan, di satu sisi dari situ aku berpikir mau sampai kapan aku begini terus merantau. Tuntutan ekonomi bahwa kita tuh butuh uang gitu kan, untuk beli susunya, beli pamper dan sebagainya gitu kan. Kalau mengandalkan hanya satu penghasilan dari suami aja itu nggak cukup. Waktu terus berjalan hingga anakku itu SD, berpikir lagi apa anak kedua gitu kan. Kita udah mulai merencanakan lagi untuk anak kedua. Nah, aku nggak mau di anakku kedua nanti aku titipkan lagi juga. Lagian tuh nggak banget gitu, maksudnya tega banget sih anaknya dititipin melulu. Untuk anak kedua aku udah mulai merencanakan gimana baiknya nanti diasuh sendiri gitu. Jadi udah anak kedua itu ekonomi udah mulai tertata gitu ya, karena aku menemukan sebuah bisnis gitu kan. Jadi sebelum anak kedua lahir aku udah mulai ancang-ancang aku tuh pengen bisnis gitu yang bisa dikerjakan dari rumah. Lagian juga aku udah bosan kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, pindah-pindah gitu ya, hanya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Nggak berasa loh teman-teman, aku tuh bekerja udah 10 tahun ikut orang dan penghasilannya itu ya cukup untuk makan sebulan. Dari situ aku berpikir mau sampai kapan aku begini terus merantau, kemudian kerja sama orang, nggak jelas penghasilannya, hanya untuk makan saja, anak hidup nenek, aduh gimana sih gitu kan. Kayaknya
harus aku sudahi ini semua. Aku berpikir gimana mau bisnis apa, modal nggak punya, keahlian nggak punya, kemudian pokoknya aku tuh nggak punya bakat bisnis sama sekali. Terus kemudian pengen bisnis, mungkin nggak. Entah kenapa ya suatu hari Allah mendengar doa aku gitu. Aku didatangkan salah seorang teman. Kita kan nggak tahu kadang rezeki itu datang dari mana gitu ya. Datang lewat teman terdekat, datang lewat saudara, lewat tetangga gitu. Nah suatu hari aku tuh diketemukan sama salah satu anak muda yang waktu itu tuh masih kuliah, tapi sudah punya penghasilan 7 juta, sudah bisa beli mobil juga gitu kan. Aku diketemukan sama anak itu, sama salah satu teman aku di tempat kerja gitu, kita ngobrol. Dan ternyata aku dikasih tahu tentang sebuah bisnis yang bisa dikerjakan sambil bekerja. Wow, itu sebuah peluang banget buat aku gitu kan. Jadi aku coba, apa sih bisnisnya gitu kan. Aku tuh sebenarnya waktu itu nggak banyak nanya gitu ya, nggak banyak nanya bisnisnya gimana, caranya gimana. Aku cuman lihat kamu udah dapat apa, karena waktu itu aku lebih tua ya, karena aku udah bekerja beberapa tahun, puluhan tahun. Sedangkan anak yang ketemu sama aku tuh masih anak kuliahan tapi penghasilannya udah 7 juta. Aku waktu itu kerja baru penghasilan 1,5 juta karena aku udah bosen kerja, dan aku juga udah punya plan tadi ya, bahwa aku punya plan, aku pengen punya nanti anak kedua itu aku asuh sendiri, dan aku juga pengen bisa menghasilkan dari rumah gitu kan. Nah akhirnya gak lama aku memutuskan untuk yaudah deh aku mau join. Ternyata memang benar-benar menghasilkan teman-teman. Jadi itu adalah bisnis Oriflame yang sebenarnya aku mencoba menjalankan peluang bisnisnya gitu. Singkat cerita, aku mulai menghasilkan setiap bulan gitu. Jadi aku bisa punya penghasilan mulai dari waktu itu 30.000. Ternyata dari 30.000 tuh naik teman-teman, naik ke 150.000, kemudian naik lagi ke 500.000, sampai bahkan naik menjadi 3 juta. Disitulah titik balik aku bahwa aku udah bisa mendapatkan penghasilan 3 juta dari Oriflame. Sedangkan gaji aku di tempat kerja yang aku kerja setiap hari masuk pagi pulang sore gitu ya, aku menukarkan waktuku selama 7 jam hanya untuk 1,5 juta. Sedangkan aku mengerjakan Oriflame separuh waktu aku gitu ya, aku bisa mendapatkan 3 juta. Dan dari situ aku mulai berpikir, enak kali ya kalau aku fokus mengerjakan Oriflame. Aku ngerjain separuh waktu aja, aku bisa mendapatkan 3 juta. Kalau aku mengerjakan penuh waktuku, full time, aku pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Mulai berpikir ke sana, mulai berpikir enak enggaknya, itu adalah suatu keputusan terberat buat aku, karena aku bekerja mulai dari nol gitu kan, mulai merintis kerja dari nol hingga sampai waktu itu aku udah ada di posisi yang lumayan di tempat kerjaku ya. Cuman gajinya 1,5 juta waktu itu menurut aku banyak. Ternyata kalau dibandingkan dengan gaji dari Oriflame itu nggak seberapa gitu ya. Nah dari situ aku mulai berpikir gimana kalau aku resign aja. Akhirnya itu keputusan terbesar aku selama hidup, resign dari sebuah tempat kerja. Waktu itu agak sedikit dipandang sebelah mata sih oleh teman-teman kantor, apalagi oleh atasan aku yang dibilang, bener nih, yakin nih kamu mau keluar dari tempat kerja ini hanya untuk mengerjakan sebuah bisnis yang gak jelas gitu ya. Dan akhirnya aku dipanggil sama atasanku, bener nih kamu mau resign untuk menekuni sebuah bisnis multi level. Bener pak, aku bilang gitu kan. Ya udah gitu kan, nanti kalau kamu nggak perasaan di sana kamu boleh balik lagi gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, dikasih waktu 1 bulan aku membuktikan bahwa aku akhirnya bisa naik menjadi penghasilannya menjadi 5 juta teman-teman. Jadi dari yang tadi 3 juta aku resign, aku fokus mengerjakan Oriflame-nya dari rumah gitu kan. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan 5 juta setiap bulan dari bisnis yang aku kerjakan, yaitu Oriflame. Nah kemudian gitu ya, aku resign gitu kan. Apa yang terjadi setelah aku resign tadi ya, gaji aku naik menjadi 5 juta. Aku bener-bener full ngerjain Oriflame-nya. Waktu itu belum ada online gitu ya, waktu tahun berapa ya, belum ada Facebook, belum ada sosial media pokoknya. Jadi aku bener-bener ngerjain dari pagi sampai sore, itu bener-bener full ngerjain Oriflame. Dan singkat cerita gitu ya,
gaji aku tuh naik terus gitu. Dan dari situ aku mulai menekuni sebuah bisnis, yaitu bisnis Oriflame. Dan suatu ketika gitu kan, aku hamil gitu kan, hamil untuk anak kedua karena aku udah siap, udah punya penghasilan yang aku kerjakan dari rumah gitu ya. Aku hamil anak kedua sampai akhirnya melahirkan gitu ya, aku asuh sendiri. Itu sebagai balas dendam aku di anak pertama tadi, bahwa aku mau asuh sendiri, ASI eksklusif, pokoknya semua aku mau balas dendam dari anak pertamaku tadi yang aku cuman kasih susu formula gitu kan, dan aku nggak asuh karena neneknya yang asuh gitu kan. Nah kemudian di anak kedua ini aku benar-benar bisa full time, bisa dapat penghasilan, bisa ngasuh anak juga gitu ya. Sampai akhirnya online itu datang gitu kan. Dan sampai akhirnya Oriflame itu udah mulai online, udah mulai ada sosial media, itu memudahkan banget gitu kan. Sampai suatu ketika aku ada di penghasilan 14 juta, 15 juta, 14 juta gitu ya. Aku udah bisa beli mobil juga gitu kan. Aku memutuskan sama suami untuk gimana kalau pulang kampung aja gitu kan. Akhirnya aku mengerjakan Oriflame-nya dari kampung halaman gitu kan. Aku pulang ke desa, aku mengerjakan Oriflame dengan berbekal HP dan berbekal handphone gitu ya. Dan akhirnya jaringan aku semakin berkembang, dan akhirnya aku bisa keluar negeri juga gratis. Semua aku bisa menikmati reward dari Oriflame itu semua karena hasil kerja keras aku, dan karena ya kemudahan itu dikasih sama Allah jalannya gitu kan. Nah akhirnya aku bisa kumpul lagi sama anakku yang pertama, kemudian anakku yang kedua, kumpul sama orang tua juga karena aku tinggal di kampung, mengerjakan bisnis Oriflame, tiap tahun keluar negeri gratis dari Oriflame. Itu sesuatu yang menurut aku itu kebanggaan banget gitu ya, sesuatu yang aku bisa dapatkan di mana lagi selain di Oriflame gitu. Setelah aku menjalani kehidupan aku Oriflamean di sini, di kampung halaman, bisa punya penghasilan dari rumah juga tanpa harus meninggalkan anak gitu ya, rumah terurus, keluarga terurus, bisa punya penghasilan, bahkan setiap tahun bisa keluar negeri juga dari Oriflame. Itu adalah suatu anugerah buat aku yang aku bersyukur banget. Dulu aku memutuskan untuk menerima peluang Oriflame itu untuk aku kerjakan ya, karena banyak banget orang di luar sana yang ketika diajakin Oriflame itu nggak mau, karena mungkin belum kebuka, karena mungkin masih memandang sebelah mata semua perusahaan ini sama bisnis ini gitu kan. Tapi bersyukurnya aku waktu itu mau ngebuka pikiranku bahwa aku harus coba ini gitu. Dan karena aku mau belajar juga gitu kan, akhirnya aku bisa sampai seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah banget sekarang ini zaman-zaman COVID, zaman-zaman kita nggak boleh keluar rumah, kita harus work from home gitu ya. Aku udah punya bisnis yang aku udah rintis sejak dulu, dan alhamdulillah aku udah punya penghasilan yang lumayan banget gitu ya, meskipun dari rumah. Saat pandemi pun, saat orang lagi butuh duit, alhamdulillah banget aku bisa bangun rumah juga gitu kan. Bersyukur banget. Jadi dari cerita aku ini, aku bersyukur banget menemukan sebuah bisnis, yaitu bisnis Oriflame, yang mengangkat aku dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis gitu ya, menjadi seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis dari rumah, yang tetap bisa punya penghasilan dari rumah tanpa harus meninggalkan anak-anak. Bersyukur banget bisa produktif dari rumah. Terima kasih Oriflame, terima kasih buat diriku sendiri yang telah membuka diri waktu itu gitu kan. Kalau nggak kebayang gitu ya, sekarang perusahaan aku sudah tutup karena COVID kemarin gitu ya, banyak PHK di sana gitu kan. Dan aku cuma bisa bersyukur. Beberapa tahun yang lalu aku memutuskan untuk resign dari sana dan memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis yang sampai saat ini alhamdulillah bisa mencukupi hidupku. Terima kasih semuanya, terima kasih Oriflame, terima kasih semuanya yang udah mendukung karir aku, termasuk keluarga aku, tim aku, upline aku, dan semuanya. Itulah cerita aku yang mengangkat tema dari karyawan menjadi seorang pebisnis, ibu rumah tangga menjalankan bisnis dari rumah meskipun tinggal di desa tapi penghasilan di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like,